Kalau sampean belajar ke Timur Tengah, itu sampean atau teman-teman itu mendidik diri sebagai seorang ulama. Jadi asumsinya bisa memberikan fatwa keagamaan, pandangan keagamaan sebagai ulama. Oke ya. Kalau di Amerika, itu trainingnya adalah sebagai peneliti. Kita tidak sepakat boleh, tetapi saya mendorong teman-teman ketika bertemu dengan pemikiran yang berbeda, Syiah, mau mungkin apa namanya Salafi, mau Wahabi lah, mau HTI lah, mau apalah PKS lah, mau NU lah, mau Muhammadiyah. Insting pertama, oh kita sama-sama umat Islam. Kenapa kok pemikiran kita itu kok berbeda ya? Ada sejarah seperti apa? Ada perbedaan metodologis seperti apa? Jadi yang muncul pertama itu adalah pemahaman, bukan kecurigaan. Karena hidup itu menurut saya harus serius dan sungguh-sungguh. Meskipun hidup itu adalah permainan dan senda gurau ya. Tapi hidup itu harus kita jalani secara serius dan sungguh-sungguh. Karena Allah menciptakan kita itu serius dan sungguh-sungguh. Gak main-main kita ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung, karena ini disiarkan langsung nantinya di YouTube ya, akan disiarkan di YouTube di sini di channel YouTube Daras Buku. Nah, di Daras Buku itu ada panggilan buat teman-teman yang bergabung atau yang menonton atau mendengarkan Spotify juga menonton YouTube di Daras Buku dengan sebutan Sobat Daku ya. Jadi saya nanti panggilnya Sobat Daku aja ke teman-teman di sini semua ya. Entah itu yang mahasiswa, yang sudah dosen, yang sedang doktor ya, atau juga yang sedang bekerja struggle di hal-hal yang lain, semuanya dipanggil dengan Sobat Daku ya. Selamat datang kepada Sobat Daku dimanapun berada ya. Kita kembali di Daras Buku episode yang keempat kalau di YouTube ya, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas buku ini ya. Sebenarnya bukunya pemantik ya. Sekolahlah tinggi-tinggi, ngeblur ya. Sekolahlah tinggi-tinggi, perjalanan perempuan mengejar cita ke empat benua. Nah, itu bukunya sudah ada juga ya. Sudah sampai ke Amerika berarti. Bukunya sudah terbang sampai ke sana. Teman-teman yang di Samarinda, kemarin saya beli ini di Gramedia Samarinda. Masih ada sekitar 10 eksemplar waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi silahkan bisa bisa coba main-main ke Gramedia di Samarinda. Nah, salah satu penulis buku ini ya, buku ini ditulis oleh 14 wanita yang melanglang buana ke berbagai negara ya. Setidaknya yang saya tangkap ada tiga kesamaan mereka di penulis ini ya, para penulisnya. Yang pertama mereka perempuan, yang kedua mereka umat Islam ya, berasal dari identitas Muslim, dan yang ketiga belajar ke berbagai negara ya. Tiga identitas itu yang kemudian menyatu dipertemukan dalam buku ini, tapi punya kisah yang berbeda-beda, semuanya unik dan menarik. Bagaimana tantangan eh, belajar di negeri orang ya. Kalau tadi di awal Mas Duha di kolom chat kalau tidak salah bilang hashtag kabur aja dulu ya. Jadi sedang kabur dia ke luar negeri. Entah kabur atau memang belajar kan dia sama saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini salah satu penulisnya Sobat Daku hadir di tengah-tengah kita, Ibu Lin Ifah Nafatufina. Saya biasanya memanggil
Bu Lin ya. Beliau sekarang sedang menempuh studi doktor di Amerika ya di Universitas Chicago. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Terakhir ketemu tahun berapa ya? 2000 berapa Bu? 2018, 19. Mungkin, Sebelum sebelum iya. ke Amerika ya. Terakhir ketemu itu ya. Setelah itu bersua melalui virtual ya. Melalui kalau ada kegiatan Zoom atau di story WhatsApp ya. Nah, terima kasih sebelumnya Bu Lin sudah mau bergabung dengan teman-teman di sini untuk bersama-sama belajar ya, saling belajar dan kita nantinya akan mendengarkan pengalaman jenengan selama belajar ke Amerika ya. Kalau judulnya kan belajar Islam ke negeri Paman Sam. Nah, sebelum sebelum ke sana ya. Kemarin saya sudah baca tulisan jenengan dan tulisan-tulisan yang lain memang punya kesan personal masing-masing. Tapi saya pribadi ketika membaca tulisan Bu Lin itu ada beberapa hal yang kemudian saya merasa relate ya dengan apa namanya pergumulan saya ketika dulu akan mondok, kemudian ketika akan memutuskan ke Jogja itu juga mempunyai pergumulan yang mirip, yang kemudian akhirnya bernostalgia. Dan kalau kita lihat juga di buku ini bisa dikatakan catatan Bu Lin ini catatan yang terpanjang ya, sekitar 30-an halaman ya. Jadi banyak unek-unek yang disampaikan beliau dalam tulisan ini ya. Nah, saya mau mulai dari apa? Mengajak Bu Lin bisa berkenalan juga kepada teman-teman ya, karena mungkin beberapa teman-teman di sini juga baru pertama kali ya eh, bertatap muka dengan jenengan. Background studinya dulu di Jogja ya, S1, S2 di Jogja, kemudian S2 lagi di Amerika dan sekarang S3 lagi di Amerika. Kenapa Bu waktu itu memutuskan untuk kuliah di Jogja ya, apalagi juga prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kebetulan karena di sini juga teman-teman rata-rata dari prodi IAT yang masih baru kuliah ya, mungkin ada yang merasa salah jurusan atau apakah saya benar memilih jurusan IAT. Nah, kalau dulu flashback jenengan ketika kemudian memilih kuliah di Jogja dan memilih jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu bagaimana? Apakah kecelakaan juga atau memang benar-benar dipikirkan dengan matang, Bu? Terima kasih Rahmat atas pertanyaannya dan juga atas undangannya untuk bergabung dengan teman-teman dari Kalimantan ya. Secara umum meskipun di sini juga em, ada rekan kami, ada Mas Tuha Lutfilah juga, mungkin juga ada yang lain. Saya berterima kasih Rahmat dan saya sering mengatakan bahwa Rahmat itu dulu memang mahasiswa saya, tetapi sekarang sudah menjadi teman yang mana kita menjadi ya partner gitu yang saling mengingatkan satu sama lain untuk menjadi manusia pembelajar. Dan saya sangat apresiasi dan sangat bangga dengan apa yang Rahmat inisiasi di Berau. Semoga nanti saya bisa ikut mengikuti jejak Rahmat membuat komunitas-komunitas di rumah gitu ketika saya sudah pulang. Kenapa kok saya dulu ke Jogja? Nah, dalam hidup itu kadang jawaban itu ketemunya setelah terjadi, ya kan? Saya dulu itu sebenarnya anak IPA. SMA itu memang di pondok di Darul Ulum Jombang. Tapi saya anak IPA. Sering mewakili sekolah itu untuk lomba-lomba sains lah di Surabaya, di Malang, em, di Jombang juga. Jadi ketika saya itu mau bilang mau kuliah ke Jogja, guru-guru saya heran, kenapa kok, Lin, kenapa kamu ada masalah psikologis apa? Kamu nanti kalau bercadar seperti apa? Kamu kenapa dan lain-lain gitu ya. Nah, di diri apa yang terjadi di diri saya waktu itu saya sendiri juga tidak bisa terlalu menjelaskan sebenarnya, Rahmat. Karena em,
orang tua itu memang Kemenak, ibu itu guru di MTS, bapak itu orang Kemenak. Jadi memang yang saya semua sepupu-sepupu saya itu orang YIN. Jadi mungkin itu yang saya tahu. Meskipun anak saya anak IPA, di kepala saya tidak ada imajinasi jurusan teknik mesin dan lain-lain itu tidak ada imajinasi. Jadi mungkin juga ada unsur informasi yang masuk gitu ya. Paling yang saya tahu itu jurusan psikologi atau mungkin filsafat itulah yang masih humanitis gitu. Tapi waktu itu tuh memang entah apa apa situasi psikologis dalam diri saya yang saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi yang pasti saya di antara teman-teman saya yang bestie saya itu ada yang ke ITB, ke UI, ke UGM, ke UNER. Saya itu pengen ke IAIN dan saya hanya mendaftar ke UIN Sunan Kalijaga waktu itu. Jogja terasa magis gitu mungkin. Jadi saya ke situ. Ketika sampai di Jogja, ketika pendaftaran, saya juga tidak tahu mau milih jurusan apa. Mau saya tidak ngerti jurusannya apa saja. Saya tanya kepada Abah waktu itu, ketika mau ngisi form itu telepon, Abah ini saya ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan apa itu eh, terus akhirnya satu tafsir hadis karena Al-Quran dan hadis itu inti dari semua ilmu. Oke. Terus yang kedua lah wala syahsiyah, hukum keluarga ya di syariah. Yang ketiga filsafat Islam. Dilalah kersane ngalah kalau kata orang Jawa ya. Saya diterima di pilihan pertama. Nah, ketika menjalani proses S1 itu, saya jujur dengan kalian ya, dengan teman-teman, dengan sobat daku, bahwa Iya, em, saya sebenarnya merasa asing di tempat itu. Tapi memang meskipun nilai saya nggak buruk-buruk banget ya, apa IPK saya cukup tinggi, nilai saya bagus karena anak rajin gitu. Ini tuh pasti ketawa-tawa, "Wih, anak rajin gitu." Nilai saya bagus, tetapi bahasa Arab saya juga tidak sebagus teman-teman yang lulusan pondok. Em, saya waktu itu merasa sempat minder, wah teman-temanku di kampus, meskipun ke UIN itu pilihan saya sendiri ya. Wah teman-temanku ini ke kampus yang bagus-bagus, aku cuman di sini. Terus dengan budaya teman-teman yang begitu berbeda, em, pokoknya merasa asing. Dan waktu itu memang ada, kalau saya ceritakan di buku itu memang saya punya sejarah panjang apa proses pengenalan diri ya yang kalau teman-teman mau baca bisa dibaca di buku itu catatan saya yang panjang itu. Nah, jadi sebenarnya ada kegamangan-kegamangan ketika masa S1. Tapi terus kemudian em, di buku itu kan saya mengatakan bahwa pada akhirnya saya tahun ini akan 40 tahun. Nah, itu peristiwa itu kan terjadi 20 plus tahun yang lalu gitu ya. Nah, beberapa tahun ini saya itu menyadari bahwa saya itu bukan subjek sebenarnya dari perjalanan hidup saya. Saya itu hanya menyusuri jalan takdir saya. Subjek sebenarnya siapa ya yang punya drama di dunia ini ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi meskipun seperti itu situasinya ketika S1, tidak indah. Meskipun nilai saya bagus ya, tetapi tidak ada kegamangan, tidak ada kemantapan gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan itu, makanya saya bercerita apa adanya gitu. Tapi kemudian di tempat itu, saya bertemu dua guru yang sangat mempengaruhi saya. Ini kalau saya terlalu panjang bisa dipotong ya Rahmat. siap, Bu. Yaitu ada Pak Rofik dan Pak Sahiron, juga gurunya Rahmat, juga gurunya Mas Tuha di sini. Beliau itu alumni, eh, oh Pak Rofik waktu itu belum kuliah di luar. Pak Rofik kuliah di luar itu ketika saya semester akhir di Amerika. Hmm. Pak Sahiron itu baru mengajar saya semester 6 atau 7 itu setelah pulang dari Jerman. Di Jogja itu saya bertemu dengan beberapa perempuan, ada alumni TH agak jauh di atas saya, mungkin 7 8 tahunan gitu. Yang saya lihat dari jauh dia baru pulang dari Amerika. Saya juga bertemu dengan orang lain, contoh lain, ada dosen-dosen lain di Universitas Kalijaga yang mereka lulusan dari luar negeri. Pertemuan-pertemuan itu membangun imajinasi di kepala saya. Aku pengen kuliah, saya pengen kuliah di luar gitu. Dan melihat perempuan-perempuan lain, at least dua contoh ya, perempuan senior saya yang kuliah di luar itu membangun imajinasi di kepala saya kuliah di luar kayaknya mungkin. Karena saya sebenarnya orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Hanya waktu itu tuh belum kenal diri saya sendiri dan juga belum
belum belum duduk dengan takdir saya gitulah ya. Jadi ada kegamangan, ada ini, tapi sebenarnya deep down saya itu selalu pengen menjadi dosen. Itu mungkin mungkin eh, di antara kelimbungan-kelimbungan dan kebingungan-kebingungan itu, at least saya tahu satu hal tentang diri saya bahwa saya itu pengen jadi dosen. Saya pengen menjadi akademisi. Jadi gambarnya jelas. Arahnya kan pasti saya harus S2, saya harus S3, at least itu jelas. Meskipun urusan-urusan yang lain itu belum jelas. Mungkin situ dulu ya. Iya, Saya nggak tahu kalau eh, saya over answering your question. nggak ada over di sini Bu ya. Tapi tadi yang sebagai awal eh, yang disampaikan oleh Bu Lin teman-teman ya sobat daku ya, eh, bahwa ternyata juga beliau di awal-awal itu juga ada kegamangan ya, ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi atau memang berusaha beradaptasi lah dengan lingkungan ya. Dengan kondisi tadi Mbak Lin juga sempat menyebutkan ya, bahasa Arab ya, kemampuan berbahasa. Eh, Ya tidak dipungkiri memang ketika kita mengambil jurusan IAT mau tidak mau ya akan selalu bersinggungan dengan kemampuan bahasa Arab salah satunya ya. Nah, dari perjalanan perjalanan akademik, perjalanan Bulin ketika di awal-awal itu belajar, apa kemudian atau bagaimana ya? Bagaimana cara memotivasi diri? Karena tadi juga bilang awal-awal belum kenal dengan diri, tapi sudah punya satu tujuan ya bahwa ingin menjadi dosen ya. Mungkin di sini beberapa teman-teman juga ada yang belum tahu nih mau kemana gitu. Tapi di satu sisi dia juga punya kegelisahan-kegelisahan, misalnya tadi ya ketakutan dengan bahasa mungkin, kemudian mungkin juga persaingan ya, melihat kok temennya rajin atau misalnya bagus menulis dan seterusnya, tapi saya kok begini-begini saja misalnya. Sebenarnya itu ada kegamangan, ada kerisauan juga. Nah, tapi bagaimana kemudian mengatasi atau mencoba menjalani itu ya, menjalani hal-hal yang menjadi tantangan, khususnya mungkin dalam konteks kita belajar di IAT ya, karena rata-rata di sini teman-teman IAT, Bu. Gimana, Bu? Dulu Ya. saya mondok, Mat. Jadi ketika SMA itu kan memang fokusnya kuliah ya di apa jurusan sains itu IPA. Yang saya merasa mondok ngaji beneran itu sebenarnya malah S1. Ya dulu juga sudah kenal bahasa Arab dikit, tapi tidak lancar begitu ya. Nah di S1 itu saya mondok di Nurul Umah Kota Gede selama 3 tahun lebih. Ya ada marhalah-marhalah gitu yang ngaji kitab dan lain-lain. Em, Kelemahan saya memang kosakata waktu itu. Kesalahan yang saya lakukan waktu itu adalah saya tidak memaksa diri saya untuk berhadapan dengan teks bahasa Arab. Jadi misalnya ada tugas itu nginggati, apa menghindari gitu. Cari Baik. yang teks bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya lebih nyaman daripada bahasa Arab gitu. Meskipun waktu itu saya juga ngaji sorogan sama temen gitu. Al-Itqon saya sorogan. Jadi ada upaya-upaya itu meskipun tidak continue ya, tapi ada kesadaran ada upaya itu dan juga mondok gitu. Nah, itu dari segi bahasa Arab. Makanya saya sering cerita ke teman-teman dosen gitu di UIN Sunan Kalijaga ya karena saya sekarang mengajar di UIN Sunan Kalijaga, sekarang sedang cuti belajar gitu. Eh, yang paling penting di S1 itu teman-teman ketemu dengan teks asli sama latihan berpikir dan bertanya. Jadi pengalaman melihat langsung, oh Al-Itqon itu ini tuh, at least melihat kitabnya dibuka isinya ini membaca judul-judulnya saja gitu. Paling nggak itu dulu gitu. Jadi tapi pernah merasakan memegang di tangan langsung. Saya kira memaksa teman-teman S1 untuk mengenal teks itu sangat penting. Itu bisa dilakukan dengan misalnya saya dulu ketika S1 sempat menjadi ketua BEM ya. Saya mendorong kelompok-kelompok diskusi kelas gitu. Waktu itu bisa membaca kitab bersama dengan satu kelompok kelas misalnya seperti itu. Nah, yang saya lakukan waktu itu, saya itu punya geng berempat, dua laki-laki, dua perempuan. Berempat ini tampaknya orang-orang yang cukup pengen bisa gitu ya.
seperti yang saya sampaikan tadi, sama Allah, kebetulan saya dititipi benih untuk punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi ya. Jadi meskipun bahasa Arab saya waktu itu tidak the best gitu, tapi saya terus membaca sebenarnya, membaca buku-buku em, apa namanya, pemikiran-pemikiran Islam kontemporer waktu itu. Hmm. Yang kalau saya lihat ke belakang, mungkin lebih baik saya belajar pondasinya dulu ya sebelum ke pemikiran kontemporer gitu. Tapi itulah jalan hidup gitu. Jadi saya punya kelompok belajar berempat, di mana kami ini bertukar buku. Oh, diskusinya tidak melulu tentang kajian Al-Quran. Kami nonton film, kami baca novel. Karena masa S1 itu menurut saya juga masa-masa yang penting untuk meluaskan pandangan. Jadi satu tahap pendidikan yang sangat saya syukuri ketika S1 itu saya banyak sekali baca novel-novel Babon dari novelis-novelis Babon di tanah air, mulai dari Pram itu tentu ya, ada Pram, ada Omar Khayyam, ada Sindunata, bahkan novel dari luar juga ada Paulo Coelho, terus yang eh, banyak lah, saya sampai sampai lupa, Sultan Takdir, pokoknya eh, berempat ini kita baca dan nonton film-film yang based on true story. Nah, tanpa saya sadari itu film-film yang ber itu ya, film-film yang menggugah gitu ya, yang based on true story, yang ajak merenung, ngajak mikir, yang ngasah kepekaan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu itu membantu juga karena tahap S1 itu sebenarnya pembentukan awal saja. Teman-teman tidak akan selesai ketika S1 itu. Akan ada tahapan kehidupan berikutnya. At least sampai umur 40 tahun lah nanti teman-teman insya Allah bakal akan merasakan, oh, kayaknya Allah itu ingin aku berperan ini di dunia ini itu. Jadi explore explore saja saya kira. Tapi ya itu, kalau saya boleh mendorong, kalau boleh saya simpulkan yang saya sampaikan tadi, yang pertama, paksa diri untuk berhadapan langsung dengan teks primer. Yang kedua, bangun komunitas dengan teman-teman yang sevisi misi gitu ya, atau semacam geng gitulah sebut saja. Em, dan jangan hanya membaca buku keIAT-an, tapi baca novel. Jangan kungkung dirimu dalam satu dunia itu. Baca novel, tonton film, baca buku-buku lain. Rahmat ini juga salah satu pembaca yang gila dari berbagai genre. Kayaknya buku yang dibaca Rahmat itu lebih banyak daripada buku yang saya baca. Kayaknya lebih sedikit sih, Bu. Iya, cukup, Bu. Cukup untuk sementara Oke, itu ya. respon pertanyaannya. Eh, Tadi yang menarik di bagian akhir ya, jadi eh, memaksa diri ya. Tapi memang yang yang patut digarisbawahi juga mungkin memaksa diri itu muncul dari kesadaran kita ya, bukan karena dipaksa dosen saja gitu. Maksudnya karena dosen yang memaksa, kemudian ya sudah dikerjakan gitu. Tapi tidak berangkat dari memang kegelisahan diri yang terpanggil ya. Walaupun bisa jadi paksaan dosen itu jadi turning point ya, apa? Jadi jadi titik kilas balik yang kemudian membuat kita belajar lebih jauh. Tadi disampaikan juga ada jalannya masing-masing ya. Jadi bisa jadi jalannya itu karena dosennya atau mungkin tadi ya bangun komunitas ya. Jadi dengan teman-teman ya kita bisa eh, apa saling mengisi ya. Mungkin ada yang pintar di bahasa Arab, ada yang pintar di bahasa Inggris ya. Atau mungkin ada yang bahkan misalnya ada yang misalnya pandai menulis, mungkin ada yang pandai mendesain misalnya. Jadi bisa saling kolaborasi misalnya nanti juga membantu untuk membuat konten misalnya atau tulisan-tulisan di media sosial. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengupgrade diri ya, meningkatkan kapasitas diri. Kalau boleh cerita sedikit ya, Daras buku ini juga sebenarnya terinspirasi dari yang diceritakan oleh Bu Lin ya. Jadi memang tadi dikatakan Jogja itu bisa jadi magis ya, punya sihir ya. Nah, itu juga yang saya rasakan ya, ketika di Jogja memang banyak teman-teman yang mendukung ya, kita saling berdiskusi dan dari
lingkungan-lingkungan itu kemudian membentuk kekeluargaan ya. Jadi memang obrolannya sangat mendalam ya, sangat mendalam dan tidak melulu tadi ya kegiatan atau tentang tentang agama saja, tapi juga membahas banyak hal, bahkan termasuk juga isu-isu terkini yang ada di negeri ini ya. Jadi semua hal lah ya, film juga ya, kadang ya drakor juga ya, drama Korea ya. Walaupun di dalam karena di drakor itu juga kalau kita mau lihat ada nilai-nilai juga yang nilai-nilai apa nilai-nilai kehidupan ya. Jadi tidak sebatas menye-menyenya atau romansnya saja. Nah, dari situ kemudian ketika saya kembali ke Kalimantan, saya sempat 1 tahun di Berau. Memang di Berau ini saya belum menemukan ya circle atau teman-teman lingkungan yang bisa mendukung ya, mau membantu untuk bertumbuh bersama. Sempat beberapa bulan waktu itu saya saya down ya. Jadi mager ya, benar-benar apa ya, karena eh, walaupun Berau ini tempat kelahiran saya, 13 tahun di Jogja, ketika kemudian dipaksa kembali pertama kali itu merasa seperti masuk ke daerah yang berbeda lagi gitu. Teman-teman saya semuanya sudah menikah, sudah berkeluarga dan diskusinya juga berbeda kalau misalnya kita di tongkrongan. Nah, setelah itu kemudian saya berpikir bahwa mau sampai kapan tidak ada pergerakan ya, mau sampai kapan saya berdiam diri ya, karena kalau saya berdiam diri ya tidak akan ada apa-apa. Alih-alih berdiam, coba bangun komunitas sendiri, bangun lingkungan sendiri yang dulu juga pernah saya rasakan ketika di Jogja. Maka kemudian Daras Buku ini bisa tercipta ya, atau terbentuk ya. Benih-benihnya sebenarnya sudah ada ketika di Jogja, tapi kemudian di sini lebih, justru di sini lebih lebih berkembang, lebih semangat lagi karena tadi ya memang merintis itu lebih susah ya. Perintis itu lebih susah daripada pewaris, kata anak-anak zaman sekarang ya. Jadi memang mulai dari awal, mulai dari nol ya. Nah, kita kembali lagi ya tadi dari yang disampaikan oleh Bu Lin ya, ada beberapa tips ya, ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya tadi membangun komunitas, membaca dan memupuk rasa ingin tahu, tadi kata kunci yang juga disampaikan oleh Mbak Lin ya. Nah, berkaitan dengan memupuk rasa ingin tahu ini, Bu, eh, ada nggak tokoh-tokoh ataupun mungkin apa ya, public figure atau tokoh lah, tokoh-tokoh yang kemudian menginspirasi dengan di awal-awal dan kemudian memunculkan rasa ingin tahu yang lebih dalam ya. Kalau tadi misalnya sudah disampaikan eh, ada novel, ada film ya. Tapi kalau dalam konteks ke-IAT-an nih, misalnya teman-teman di sini yang juga baru menyelam dalam dunia IAT, eh, mungkin dari tokoh itu mereka juga bisa belajar ya. Oh, tokoh ini ternyata menarik ya. Tentu bisa jadi nanti justru dari tokoh itu dia menemukan tokoh lain yang menginspirasi lebih dalam, bisa jadi ya. Tapi itu sebagai stimulus awal ya. Sebelum dijawab, saya juga mengundang ya Sobat Daku, teman-teman di sini yang punya pertanyaan atau mau merespon ya. Kalau misalnya kesulitan untuk berbicara langsung, bisa diketik di kolom chat pertanyaannya, nanti saya bacakan. Tapi kalau misalnya mau merespon atau mau memberikan pertanyaannya secara langsung, juga silahkan raise hand saja, nanti saya persilahkan untuk berbicara atau ngobrol langsung dengan Bu Lin. Itu tadi Bu, kembali lagi mungkin tokoh ya, karena saya pun juga pertama kali ketemu dengan Bu Lin di mata kuliah itu pemikiran tafsir kontemporer di semester 5. Saya ingat sekali itu. Dan di situ memang saya jadi mengenal banyak tokoh-tokoh mufassir ya, kontemporer ya, mulai dari Fazlur Rahman di kampusnya Bu Lin sekarang, kemudian ada Abdullah Said ya, Hasan Hanafi, Abid Al-Jabiri, dan tokoh-tokoh lain lah. Saya mengenalnya di mata kuliah itu, yang kemudian waktu itu ya, walaupun sekarang bisa jadi, bukan bisa jadi, walaupun sekarang memang punya pemahaman yang sudah berbeda, tapi waktu itu tokoh-tokoh itu menjadi stimulus saya untuk belajar. Oh iya, ternyata eh, pemikiran Islam itu juga luas ya, tidak sebatas apa yang saya
terima waktu kecil ya. Ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu dari kajian tokoh-tokoh kontemporer tersebut ya. Walaupun belakangan ya ada refleksi lagi dari kajian-kajian mereka, tapi itu lain isu. Nah, silahkan Ulin, dari pengalaman jenengan bagaimana? Agak sulit sebenarnya menjawab pertanyaan itu, Mat, karena kayaknya novel-novel waktu itu lebih menggugah saya Hmm. ketika S1 ya rasanya. Em, saya yang apa ya, yang istilahnya memberikan stempel cukup tebal itu justru bacaan-bacaan dari novel atau nonton-nonton film itu yang benar-benar semacam membentuk saya gitu. Tapi kalau buku-buku terkait itu, saya kira sama dengan Rahmat ya. Jogja waktu itu sangat meriah dengan pemikiran tafsir kontemporer ketika saya satu sampai Rahmat juga S1. Jadi saya tergelitik untuk melihat bagaimana Islam harus dihidupi atau Al-Quran harus dibaca dalam konteks hari ini. Saya kira kalau saya mengingat-ingat yang cukup menggelitik saya waktu itu ya bukunya Aminah Wadud, karena saya pernah nulis paper tentang itu, salah satu tugas kuliah, dan juga Fadlur Rahman, gagasannya Fadlur Rahman. Em, dan di Indonesia waktu itu ada Pak siapa ya Allah saya lupa namanya, yang dua penulis, satunya dosen UGM, terus satunya kemudian ke Kalimantan kalau nggak salah. Dia Buku apa tentang apa? menulis tentang Fadlur Rahman. Oh, Fazlur Rahman. Iya, namanya kurang begitu kita dengar lagi hari-hari ini, bahkan sudah agak lama. Hmm. Tapi ada buku itu juga saya baca yang semacam apa namanya apa ya tulisan dalam bahasa Indonesia tentang Fadlur Rahman gitu. Namun sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Rahmat ya, eh, ada perjalanan intelektual dan seterusnya yang mana di titik ini saya mempertanyakan Hmm. model-model tafsir seperti itu akhirnya gitu. Tapi itu bagian dari perjalanan. Jadi waktu itu yang memantik itu kemudian ada kesadaran-kesadaran baru, bacaan baru, pertemuan-pertemuan baru yang detik ini saya merevisi diri saya yang dulu. Tapi mungkin itu Mat yang cukup menggelitik ya. Ya, Jadi titik berangkat saya memang memang pemikiran tafsir kontemporer, titik berangkat saya. Kan ada ya. teman-teman yang mungkin titik berangkatnya adalah tafsir Indonesia misalnya, atau bisa jadi malah tafsir Jawa, atau yang lain-lain ya. Kita punya titik berangkat yang berbeda-beda. Titik berangkat saya adalah pemikiran tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer kemudian semakin ke belakang ya, semakin mengarah ke Iya, klasik ya sekarang ya Bu. Nah, tidak juga eh, sebenarnya tetap hmm, kontemporer. Meskipun iya sempat ke klasik juga. ya itulah dengan cara pandang ya, cara pandang yang berbeda. Nah, eh, ini menyambung ada pertanyaan di kolom chat Bu dari Muhammad Hussein ya. Ini mahasiswa IAT di UINSI juga. Izin bertanya, dari seorang yang basicnya dari pondok pesantren ya. Jadi dia juga dari pesantren. Bagaimana tantangan atau mungkin culture shock yang dirasakan ketika belajar di Amerika? Jadi tadi setelah ke Jogja, dari Jogja kan dengan ke Amerika ya, dua kali bahkan ya. S2 dulu, kemudian balik, kemudian lanjut lagi S3 ya di Amerika. Ya, termasuk juga mungkin ini bisa direspon pertanyaan kenapa Amerika ya? Ada apa dengan Amerika ya? Kenapa memilih belajar Islam justru dari negeri yang bukan mayoritas umat Islam ya kalau kita pakai kacamata mainstream ya. Mengapa harus ke Amerika bukan ke Timur Tengah ya? Nah, teman-teman, kalau boleh tahadus bin ni'mah juga ya. Jadi eh, 2018 itu ketika sedang mendaftar beasiswa itu beliau memang mendaftar ke 6 kampus di Amerika ya Bu. Ini kalau saya baca di tulisan ya itu mendaftar ke 6 kampus di Amerika Serikat ya kampus-kampus top ya. University of Chicago kemudian Columbia University dan seterusnya itulah banyak.
juga di Jerman ya, di Berlin, dan kemudian dari 6 itu, dari 7 berarti itu yang keterima lolos di 4 kampus di Amerika Serikat, dan 3 diantaranya dengan beasiswa penuh. Kemudian juga diterima di Berlin ya, di Jerman, di Freie University ya. Ini dulu kalau tidak salah waktu itu eh, apa namanya, masuknya Bulin ke apa ketika lolos ini mirip, hampir bersamaan dengan Maudy Ayunda kalau tidak salah waktu itu di Indonesia, yang Iya. juga eh, diterima di beberapa kampus-kampus top gitu ya. Hanya bedanya dia artis, Bulin ya dosen biasa ya. Jadi tidak seviral seviral Maudy Ayunda. Tapi waktu itu saya juga kagum luar biasa ya. Dari 4 kampus di Amerika, 1 di Jerman, dan bahkan beberapa di antaranya Fulbright ya, beasiswa penuh. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, Bu. Mengapa atau ada apa dengan Amerika? Apakah ada kaitannya dengan tadi ya, belajar dari pemikir-pemikir kontemporer Aminah Wadud, Fazlur Rahman dan lainnya, atau bagaimana? Mungkin ada berbagai faktor, Mat. Yang pertama, orang-orang yang saya lihat, misalnya Pak Sahiron, Pak Rofik, Mbak Ayu, Mbak Firoh yang saya ceritakan di buku itu, ada Pak Nur Ikhwan, ada Pak Nur Haidi, ada Bu Inayah dan lain-lain itu ya. Mereka kuliahnya di Barat. Jadi yang saya lihat itu. Em, dan waktu itu Eropa Barat itu masih menjadi misteri bagi saya. Sekarang kalau ditanya karena saya sudah ke Eropa sudah, Australia sudah, Amerika sudah ya. Kalau disuruh pengen itu ya malah justru ke negara-negara yang Muslim gitu misalnya kayak ke Kazakhstan yang kayak kayak begitu ya. Tapi waktu itu masih menjadi misteri. Nah, ketika saya ketika saya S1 itu sebenarnya saya juga di apa namanya? Saya juga di lembaga bahasa di ekstrakurikuler bahasa kampus waktu itu. Bahasa Inggris fokusnya. Nah, bersama dengan temen itu ada namanya Mbak Fitri, dosen UAD, Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Itu kita daftar ke Leiden, kita daftar ke Australia, nggak lolos. Karena memang waktu itu tidak ada mentor, jarang sekali yang kuliah keluar, dan saya juga malu-malu untuk minta tolong orang gitu. Daftar ala kadarnya gitu. Nah, kemudian justru kemudian kita harus memupus harapan kita S2 dulu di Indonesia. Jadi setelah lulus S1 saya langsung S2 di UIN Sunan Kalijaga juga, sembari saya mengajar bahasa Inggris waktu itu di apa namanya di kampus gitu ya. Nah, kemudian setelah saya menikah dengan suami saya, dengan bukan kalau dengan suami saya dengan suami siapa lagi ya, Mat ya. Eh, Setelah saya menikah, 2 bulan, 3 bulan setelah saya menikah, saya mendengarkan ada info beasiswa S2 ke Hartford Seminary. Hartford Seminary itu sebuah kampus kecil sekali di Amerika, tapi dia punya sejarah yang panjang. Jadi dia itu kampus pertama yang menawarkan studi Islam di Amerika. Tapi kampusnya sangat kecil dan sekarang namanya sudah berubah. Nah, alhamdulillah suami saya itu bukan laki-laki yang insecure. Jadi Mas Jamal itu adalah seorang laki-laki yang sangat secure dengan dirinya, istrinya mau kuliah, mau apa itu didorong dan disupport gitu. Em, Bahkan waktu itu ketika menikah Mas Jamal masih S1, saya sudah S2. Sekarang saya S3, Mas Jamal tuh S2 dulu karena dipaksa dua ibunya, ibu mertua sama ibu kandungnya biar agak selevel lah sama istrinya gitu. Kufu ya. Padahal kami sebenarnya nggak merasa perlu itu Mas Jamal kuliah, tapi ya sudahlah menyenangkan hati orang tua. Sekarang saya S3, Mas Jamal tidak mau kuliah karena dia tidak suka kuliah, cuman dia pembaca ya, dia membaca, dia tetap menulis gitu. Jadi alhamdulillah itu. Makanya saya mendorong teman-teman nanti yang laki-laki maupun perempuan di sini untuk saling support saja. Eh, Apa namanya? Ketika pasangan itu memang punya passion atau punya apa ya, panggilan untuk menuntut ilmu gitu ya. Oke, jadi terus kemudian saya diterima ternyata bersama dengan dua yang lain, jadi ada 3 orang yang diterima dengan beasiswa yang sangat kecil itu juga cerita tersendiri
yang menarik karena Mas Jamal harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami karena beasiswanya kurang dan lain-lain dan seterusnya. Tetapi itu menjadi pengalaman pertama saya mengenali sistem pendidikan di Amerika, meskipun di kampus yang kecil. Nah, mungkin sekarang untuk belajar studi Islam akan kurang mantep ya. Tapi waktu saya di Harvard Seminary dulu, S2, S2 lagi ya ini saya. Jadi S2 dua kali karena ada kesempatan itu. Em, itu dulu ada namanya Pak Mahmud Ayub dengan Pak Yahya Misho. Itu dua pemikir besar. Yang saya beruntung ketika saya kuliah itu beliau masih ada di situ. Sekarang yang satu sudah wafat, yang satu sudah pensiun gitu. Nah, setelah dari situ, saya menjadi dosen di Universitas Kalijaga selama 4 tahun, baru kemudian saya berangkat ke Amerika lagi. Nah, kenapa kok saya ke Amerika lagi gitu? Karena begini teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang tidak tahu ya, Amerika tuh punya sistem S3 yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kalau teman-teman kuliah di Eropa atau di Australia, teman-teman itu cara mendaftarnya adalah ngasih proposal, kemudian langsung menulis disertasi. Makanya selesainya bisa 3 sampai 4 tahun ya. Kadang ada yang 5 tahun gitu ya. Tapi asumsinya 3 4 tahun selesai karena datang teman-teman diasumsikan sebagai apa namanya mahasiswa yang sudah advance gitu ya, sudah selesai secara teori dan lain-lain, kemudian langsung menulis disertasi. Nah, kalau di Amerika itu berbeda. Amerika itu cara mendaftarnya tidak pakai proposal, tetapi pakai statement of purpose. Jadi ngapain kamu kuliah? Kamu daftar ke kampus ini. Paling bercerita beberapa paragraf tentang rencana disertasi, tetapi bukan proposal. Nah, ada 2 sampai 3 tahun kuliah. Kemudian ada 1 tahun, tergantung kampus ya, sistemnya itu benar-benar tergantung kampus, bahkan tergantung fakultas. Karena di fakultas yang berbeda di Universitas Chicago itu sistemnya bisa berbeda. Di sini Hmm. tidak terpusat seperti di Indonesia gitu per fakultas. Jadi secara umum saja yang diperlukan adalah mengambil mata kuliah bisa 2 sampai 3 tahun, kemudian ada comprehensive exam itu bisa setahun lagi, kemudian baru menulis proposal, baru menulis disertasi. Makanya di kampus saya, di program saya itu orang biasanya selesai 7 sampai 8 tahun. Nah, kalau orang yang waras sudah menjadi dosen PNS, pengen naik pangkat dan lain-lain, saya akan memilih kuliah di Australia atau di Eropa yang cepat. Nah, kenapa kok saya ke Amerika? Karena kalau saya pikir-pikir, saya itu memang agak gimana ya, Mat, membahasakannya ya. Gila kok kayak berlebihan ya. Saya memang punya rasa ingin, saya tuh pengen bisanya itu tinggi gitu loh. Pengen saya menyadari karena saya juga tidak pedean juga orangnya dulu ya meskipun kelihatannya pede di luar gitu. Saya sadar bahasa Arab saya perlu saya perbaiki. Jadi itu, saya pengen punya waktu untuk menguatkan itu. Kemudian saya merasa belum mapan secara pemikiran. Saya butuh ditempa di kelas-kelas. Eh, jadi saya membutuhkan itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur. Saya merasa paling tidak setelah 5,5 tahun ini ya, butuh waktu 5 tahun sampai saya merasa akhirnya benar-benar, oh saya punya pikiran sendiri, saya punya pandangan. Itu butuh waktu 5 tahun ya. Yang saya membayangkan kalau saya misalnya kuliah di Eropa atau di Australia, mungkin saya tidak akan sampai di titik ini ya. Tapi pada akhirnya ya, ya Allah yang memberikan benih kerentek itu ya, benih apa keinginan untuk kuliah ke Amerika. Tapi mungkin itu, saya merasa training di Amerika itu lebih gila, lebih serius, dan saya pengen mendapatkan training itu. Kenapa saya akhirnya S3 di situ? Dan meskipun mungkin saya akan selesai 7 8 tahun dan nanti harus pulang sambil menulis disertasi, saya syukuri semua itu. Saya nikmati prosesnya karena saya merasa terbentuk betul gitu dengan proses ini, at least selama 5,5 tahun so far ya. Iya, jadi kata kuncinya tadi memang mau belajar ya. Jadi mau belajar secara mendalam ya. Jadi tidak mencoba jalan yang lebih singkat ya walaupun tidak salah juga ya memilih
untuk kuliah di Australia atau di Eropa yang memang jangka waktunya lebih singkat, tapi itu soal panggilan ya, itu soal panggilan hati bahwa memang lebih lebih tertantang untuk belajar dalam jangka waktu yang lebih lama dan di Amerika. Nah, kalau mau dielaborasi lebih dalam ya, mungkin awal-awal ya ketika di Amerika. Kalau di S3 berarti mungkin lebih lebih sudah ada gambaran karena waktu S2 sudah ke sana pertama kali menginjakan kaki kan ketika S2 ya. Apa culture shock atau mungkin hal-hal yang berbeda ya bisa budaya atau mungkin juga pengalaman-pengalaman keagamaan ya. Karena saya punya tapi mungkin ini bisa jadi berbeda bisa jadi sama. Saya punya teman yang sekarang di Jepang ya. eh, Dulu di Jakarta, di Surabaya, teman sekolah di Berau juga. Waktu dia di Jakarta, di Surabaya itu cenderung jauh dari agama, ya, cenderung ya biasa saja lah karena memang budayanya kita di Indonesia kan ya mayoritas umat Islam, masjid di mana-mana dan seterusnya jadi terbiasa. Tapi ketika justru ke Jepang, ya di Jepang itu apa namanya Islam populasinya kecil di sana, justru malah panggilan spiritual itu lebih besar ketika di Jepang ya. Dia bahkan sekarang jadi karena dia dari komunitas NU jadi sekretaris ya MWCINU Tokyo. Nah, bagaimana dengan pengalaman jenengan ya? Jadi mungkin ada penghayatan-penghayatan tentang keberagamaan yang berbeda ketika di Indonesia dan ketika di sana. Oke, ada dua pertanyaan besar ya, Mak, tentang cultural shock mungkin yang menjawab Mas Hussein ya, secara akademik, terus kemudian pengalaman keagamaan ya. Jadi di Amerika itu, kita itu yang saya yang paling kentara dan saya sebenarnya berharap ini terjadi di Indonesia, tapi entah kapan akan terjadi. Di Amerika itu kita itu hanya mengambil kelas 3 sampai 4, bahkan kadang 2 sampai 4 mata kuliah per semester. Sorry, Tetapi saya potong dulu. Itu di jenjang gimana? strata 1, 2, 3 sama semua, Bu? Atau di S3 saja? Sepertinya iya, sepertinya iya. Oh, oke. Mungkin S1 cenderung ke 3 sampai 5 maybe atau 4 sampai 5, saya kurang tahu. Tapi karena yang saya tahu S2 itu 2 sampai 4. Kadang Hmm. 3 lah rata-rata ya. Karena 4 itu terlalu banyak. Tetapi setiap mata kuliah itu mengharuskan mahasiswa untuk membaca. Ada bahan bacaan, ada bacaan wajib. Tergantung, kadang teks misalnya kelas yang agak filsafat, yang agak berat itu mungkin baca 40 halaman saja sudah itu ya. Ya. Tapi rata-rata taruh saja 100 halaman. Rata-rata 100 halaman. Tidak selalu, tetapi rata-rata akan menyuruh mahasiswa untuk menulis respon paper setiap minggu. Jadi bacaan itu kamu refleksikan, kamu tulis 2 atau 1 halaman, 3 halaman tergantung. Atau kadang selama 3 minggu dari 3 minggu bacaan kamu tulis paper gitu, refleksimu, pertanyaan-pertanyaanmu berangkat dari apa yang kamu baca itu. Dan ada berbagai variasi tergantung dosen. Tetapi prinsipnya mata kuliahnya hanya 2 sampai 4. Setiap mata kuliah menuntut kita untuk membaca. Jadi mahasiswa datang ke kelas itu sudah siap dengan bacaan dan menulis refleksi bacaan itu. Nah, ketika pertama tahun apa semester pertama di Amerika saya nangis-nangis S2 karena itu berat. Apalagi saya ada adik-adik yang saya tahu belakangan ya itu Hmm. tapi cerita yang teman-teman baca sendiri saja di buku ya. Ketika S3 pun juga demikian. 2 tahun pertama itu saya nangis-nangis. Dan suami gitu yang Mas Jamal gitu yang menemani proses itu ya. Saya down sekali. Em, di apa terutama semester pertama itu sangat berat karena dulu saya di kampus kecil ya yang mungkin secara kualitasnya itu kualitas mahasiswanya tidak apa ya tidak seterseleksi itu gitu. Kalau di U Chicago kan benar-benar kampus
dia kampus level atas ya, setara dengan Harvard, Princeton, Columbia, Yale, Stanford, kayak kayak begitu ya. Jadi em, di fakultas saya, Divinity School atau Religious Studies, nama fakultasnya ya, itu ada yang belajar Alkitab, ada yang belajar teologi, ada yang belajar sejarah Kristen, ada yang studi Islam. Studi Islam itu waktu itu hanya saya seangkatan, karena yang diambil satu angkatan untuk S3 itu 1 sampai 2. Kadang Oh, 1, kadang 2, tergantung tahunnya gitu. Jadi saya satu-satunya, satu angkatan saya itu ada 13 orang, saya satu-satunya mahasiswa internasional, yang lain ngomong Inggris sudah cas, cus, cas, 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 gitu. Saya untuk ngomong itu masih butuh eh, apa namanya, apalagi ngomong sesuatu yang abstrak ya di kelas tentang metode, teori, begitu. Jadi ada down waktu itu 2 tahun itu cukup apa penempaan mental betul gitu. Ya itu mungkin. Jadi disiapkan mental. Sistem perkuliahannya mungkin akan berbeda, tuntutan bacaannya banyak. Kemudian Anda mungkin akan menjadi mahasiswa internasional dengan bahasa Inggris yang mungkin di Indonesia rasanya bisa gitu, di sini ternyata untuk menyampaikan gagasan abstrak tidak semudah itu gitu. Cuman studi di luar negeri itu bukan hanya tentang kecerdasan atau kepintaran kalau saya melihat. Apalagi studi S3 karena kita bicara maraton. Yang kita bicarakan itu adalah endurance, ketahanan, istiqomah itu ya. Jadi ketahanan dalam menghadapi tekanan dan menghadapi tantangan. Jadi alhamdulillah Allah izinkan saya bertahan sampai tahun ini dan teman-teman doakan semoga selesai disertasinya karena saya masih menulis gitu ya, masih belum tuntas juga. Jadi itu mungkin cultural shocknya ya. Nah, kalau teman-teman mau melakukan studi kalau mau studi di luar di Amerika, artinya apa sekarang? Teman-teman benar-benar perlu membiasakan diri untuk membaca. Jadi benar-benar membaca, benar-benar membaca, membaca, membaca. Kemudian kalau bisa menuliskan apa yang dibaca setelah dibaca ya. Itu akan menjadi latihan yang sangat apa ya? Yang sangat membantu. Saya ada teman yang belajar bahasa Inggrisnya telat. Jadi saya gini, saya bahasa Inggrisnya itu cukup awal tahu. Karena dari MTS tuh saya pengen kursus bahasa Inggris meskipun ya hanya Tenses 5 itu ya. Cuman kan at least ada pengenalan ya. Yang dikembangkan, yang justru saya belajar banyak itu sebenarnya ketika S1 sih. Saya ngajar, lulus S1 saya ngajar di Pusat Bahasa UIN. Terus saya ke Pare, itu yang membentuk betul itu sebenarnya. Kemudian tentu kuliah di Amerika itu membantu ya. Tapi sebut saja bahasa saya itu lebih dulu daripada kemampuan berpikir saya. Karena saya satu tuh kebanyakan bingung tadi yang saya ceritakan itu, saya sebenarnya bukan pembaca yang lahap waktu itu dibanding beberapa teman saya. Nah, saya tahu ada orang yang kuliah keluar, bahasa Inggrisnya dia belajarnya telat, mungkin baru tahu setelah lulus S1 kursus. Cuman dia itu sudah latihan berpikir dengan membaca banyak. Nah, dia bahasa Inggrisnya dan menulisnya akan lebih cepat juga. Jadi apa ya? Maksud saya teman-teman yang mungkin masih belum bisa bahasa Inggris atau masih belum membaca jangan merasa terlambat gitu maksud saya. Apa namanya tetap bisa itu dimulai hari ini gitu. Oke, itu dari segi akademik ya. Dari segi akademik seperti itu. Bahkan kadang ada yang satu mata kuliah itu 300 halaman satu buku gitu. Ya tentu nggak dibaca semua ya, ada strategi bagaimana membaca buku gitu. Jadi bacaannya sangat banyak tugasnya setiap minggu seperti itu. Nah, kalau secara keagamaan, jadi Muslim di Amerika itu ada yang dari kulit hitam. Kulit hitam itu mungkin dulu keturunan budak atau yang datang belakangan. Secara pendidikan dan ekonomi mereka relatif menengah ke bawah, sebut saja begitu. Meskipun banyak juga yang di atas. Nah, kalau yang imigran-imigran belakangan yang dari Arab, dari Indo-Pakistan, itu rata-rata mereka itu datang sebagai expert. Mereka berpendidikan dan justru menengah ke atas secara pendidikan dan juga secara ekonomi di Amerika sebenarnya. Meskipun jumlahnya sangat kecil, mungkin 1% apa-apa ya totalnya Muslim di Amerika. Saya nggak tahu, mungkin saya salah malah. Silahkan teman-teman cek sendiri. Nah, karena itu
Dan mereka minoritas ya, karena mereka berpendidikan. Di kampus-kampus itu, teman-teman itu punya giroh yang sangat besar untuk pengen bisa bahasa, Hmm. untuk pengen bisa belajar, untuk pengen ngerti Islam. Jadi di Amerika pun teman-teman itu banyak pondok-pondok yang sistem. Jadi di Chicago ini ada Darul Qasim gitu ya. Dia dari apa Deoban India, kalau nggak salah Deoban di India. Hmm. Ada beberapa pusat, ada Al-Bayan, ada pondok-pondok lah sebut saja begitu yang kita bisa mengambil kelas online atau mungkin datang ke tempatnya. Misalnya kelas online untuk belajar tentang tafsir saja, kelas online belajar tentang fikih atau mungkin kitab tertentu atau bisa mengambil satu kurikulumnya marhalah apa ada tahapan ini gitu ya. Nah, tidak asing teman-teman itu misalnya jurusannya entah apa, tapi kemudian ngambil kelas-kelas ini atau ikut kajian-kajiannya. Jurusannya mungkin bisa hukum, bisa ekonomi, bisa apa, teknik, bisa apa, tetapi mereka mengambil kelas-kelas ini. Karena mereka punya ghiroh, pengen, karena orang-orang berpendidikan ya, pengen belajar. Meskipun juga banyak yang Muslim, tetapi kemudian juga melepaskan identitas keislamannya juga banyak, juga ada. Tapi saya ngomong yang apa ya, yang practicing ya, yang mungkin yang benar-benar berkomitmen terhadap agama Islam gitu. Em, jadi dan di sini apa namanya bagaimana kajian-kajian itu dikelola juga menarik, sangat akademik gitu meskipun di pondok-pondok gitu ya. Karena sangat akademik itu bukan berarti em, sangat akademik itu maksud saya gini deh, gimana ya cara ya pembahasannya itu yang bisa kena ke orang-orang yang berpendidikan tinggi lah, gampangnya begitu. Hmm. Meskipun titik berangkatnya ya tetap pondok pesantren ya, mengkaji Islam sebagai pengiman, gitu. Bukan sebagai akademisi yang berjarak kayak orientalis seperti itu. Jadi itu saya bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Bahkan juga ada yang lahir di sini, keturunan Arab atau Pakistan gitu. Kemudian dia ngambil di Al-Azhar atau mungkin kuliah, ada satu orang yang saya tahu. Dia S1 hukum lulus di sini, kemudian S1 di Al-Azhar, kemudian S2 di sini lagi dan sekarang S3 di Chicago. Artinya dia menjadi mantep bahasa Arabnya. Ada saya tahu S1 di Amerika, kemudian dia juga ngambil program Ma'had Ali gitu di Afrika Selatan. Kemudian dia sekarang S3 di Harvard. Jadi justru ketika teman-teman itu punya background pondok pesantren Ma'had Ali, itu adalah kelebihan yang luar biasa untuk bisa kuliah di Amerika. Jadi itu dipadu dengan kemampuan berpikir akademik dan bertanya yang kritis, dipadu dengan kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa, ya nggak harus luar biasa ya, yang bagus lah, yang cukup lah ya. Bahasa Arabnya sudah sangat mumpuni dengan pengayaan turoth yang luar biasa. Saya kira masa depan studi Islam di Amerika akan diisi orang-orang kayak begini. Karena setelah 9/11, teman-teman, tahun 2001, mungkin di antara teman-teman ada yang belum lahir ya. Itu kan terjadi demonisasi umat Islam yang luar biasa di Amerika. Tapi justru ada blessing in disguise, itu istilahnya. Ada berkah dari peristiwa itu dan dari penangkapan banyak umat Islam di Amerika ya. Banyak orang yang tertarik Islam dan hari ini yang namanya program studi Islam di Amerika Sama. itu hampir bisa dipastikan ada orang Muslim yang mengajar di situ. Ya, Saya tuh di punya YouTube ya. pembimbing tiga-tiganya Muslim. Bahkan pembimbing saya itu adalah orang Torekot. Jadi dia bertarekat gitu, yang kadang mengajak kita zikir di rumahnya seperti itu. Jadi jangan jangan bayangkan kuliah di Amerika itu hari ini itu kayak belajar ke orientalis yang apalah, itu sudah masa lalu betul. Yang sekarang zamannya sudah sama sekali bergeser dan mungkin ke depan kalau negara ini masih ada ya, karena sekarang sedang gila negara ini, akan mungkin studi Islam akan diajar oleh orang-orang yang saya ceritakan tadi, pernah kuliah di Al-Azhar, pernah ngambil Ma'had Ali di mana, mungkin di Pakistan atau mungkin di itu, tapi juga punya background kajian akademik di Amerika gitu.
Oke. Ya, ini apa namanya yang disampaikan Bulin di bagian akhir tadi itu relate ya dengan pertanyaannya Norman Baskara. Sebelumnya tadi ada pertanyaan Nur Syifa Zahra, sudah dijawab ya tadi, kesulitan terbesar tadi ya, dengan bacaan yang banyak, apa tugas-tugas, tapi kemudian ya caranya mengatasi tadi itu ya, eh, memaksa diri untuk membaca dan seterusnya. Atau nanti kalau mau direspon lagi juga silahkan Bu. Nah ini juga ada pertanyaan yang cukup panjang dari Norman. Meskipun tadi beberapa sudah sempat disinggung ya, alasan kenapa memilih universitas di Barat bukan di negara-negara yang Muslim, Al-Azhar, Ummul Qura, dan yang lainnya. Kemudian sumber keilmuan dosen di Amerika itu bagaimana? Apakah dari ulama Islam juga? Adakah lulusan dari Al-Azhar, dari Ummul Qura, atau memang dari lulusan Barat semuanya ya? Kemudian apakah berkiblat ke kiblat utama umat Islam dalam hal sejarah, nabi, hukum, atau dari buku-buku orientalis ya ilmuwan barat. Nah, di dua pertanyaan belakang itu tanggapan jenengan ya, terkait dengan isu-isu kontemporer, hukum hijab di sana bagaimana, khilafah bagaimana pandangannya ya. Oke, Monggo silahkan bisa direspon se sebisa atau semaksimal jenengan aja lah, pilih-pilih gitu. oke, kalau terkait Ya. hijab tidak ada masalah di sini. Paling yang justru bermasalah kalau pakai kefiyeh ya, ada beberapa kasus terkait dengan itu. Yang ada problem dengan memakai hijab itu kayaknya di Perancis. Em, tentang khilafah, justru Khalid Abu Al-Fadl kemarin memperkenalkan apa ya? Ini mungkin isu yang terlalu advance untuk saya ceritakan kepada teman-teman ya, tapi tidak apa-apa saya ceritakan. Jadi em, ada beberapa sistem negara bangsa itu kan sistem yang baru. Dan sistem ini sudah mengalami kebobrokan, kita lihat di tanah air, kita lihat di Amerika dan di mana-mana. Jadi banyak juga yang sudah mempertanyakan ulang konsep negara bangsa itu yang di tanah air malah mungkin belum dipertanyakan gitu dari kalangan-kalangan muslim. Termasuk konsep khilafah. Meskipun khilafah Khalid Abu Al-Fadl memahaminya tidak sebagaimana khilafah dipahami oleh HTI mungkin ya. Tapi ada upaya dan semua tidak ada yang bisa menerka masa depan tuh. Kita kan tidak pernah tahu masa depan nanti sistemnya seperti apa. Negara bangsa itu kan ya baru berapa ratus tahun terakhir kan. Sebelumnya kita punya sistem kesultanan, kerajaan dan lain-lain. Dan sunatullah saya kira sistem setelah ini juga akan bergeser entah apakah di masa kita hidup atau mungkin anak cucu kita gitu. Dan kita tidak akan pernah tahu sistem yang akan terjadi di depan itu prosesnya seperti apa. Tetapi sekarang sudah mulai orang-orang merumuskan atau memikirkan apa ya kira-kira cara pengelolaan dunia yang lebih maslahat, yang lebih sesuai dengan fitrah kemanusiaan itu seperti apa. Itu sudah banyak dipertanyakan. Cuman ini diskusi yang terlalu advance jadi tidak saya lanjutkan. Nah, terkait tadi yang saya sampaikan ya, kenapa saya ke Amerika? Eh, jadi begini, belajar di Amerika dengan di Timur Tengah itu secara umum memang ada perbedaan. Dan ini Pak Muhammad Rafiq Muzakir, dosen UMY yang Hmm. juga alumni dari Amerika, sedang akan menerbitkan buku ini. Nanti teman-teman bisa membeli dan membaca. Mungkin nanti Mas Rahmat bisa membedah buku itu ya. Karena dia S1 di Al-Azhar, S2 saya tidak tahu di mana, tapi kemudian S3 dia di Amerika. Dan dia mengkaji turoth kontemporer meskipun kontemporer tapi ada turothnya kayak saya lah mengkaji fenomena kontemporer tapi uh, butuh membaca kitab-kitab dari premodern juga gitulah. Nah, kalau boleh saya simpelkan, kalau sampean belajar ke Timur Tengah itu sampean atau teman-teman itu mendidik diri sebagai seorang ulama. Jadi asumsinya bisa memberikan fatwa keagamaan, pandangan keagamaan sebagai ulama. Oke ya. Kalau di Amerika itu trainingnya adalah sebagai peneliti. Gampangannya begini, kalau teman-teman membaca ulama atau mutakalim lah ya, ulama ya termasuk bukan hanya ulama dalam pengertian fakih ya, tapi juga bisa mutakalim atau mungkin bisa filsuf ya kalau di Timur Tengah ya, karena misalnya di Jogja itu ada Mas Yunus, Pak Yunus Masruhin itu beliau mutakalim lah, disertasinya itu eh, menulis buku keagamaan tentang kalam, tentang teori kasep kalau nggak salah ya.
pakai teori syuur itu kesadaran atau apalah. Apa eh, beliau mutakalim gitu. Ada yang fakih gitu ya, ada yang mungkin filsuf gitu. Nah, kalau di Amerika itu sebagai peneliti secara umum. Jadi gampangannya begini. Meskipun tidak begitu juga, tapi gampangannya begitulah. Jadi kalau ketemu bukunya Al-Ghazali, di sini tuh yang akan ditanyakan adalah Ghazali itu lahir nulisnya tahun berapa? Dia itu ditulisnya Ihya itu ditulisnya setelah di ketika tahapan hidup Ghazali kapan? Yang mempengaruhi penulisan Ihya itu siapa? Oh, kitabnya Al-Maki Kutul Kulub, misalnya begitu. Resepsinya atau penerimaan kitab ini di dunia Muslim seperti apa di Asia Tenggara, kitab ini di apa namanya ditulis ulang atau disyarah atau mungkin mukhtasar gitu ya oleh siapa. Kemudian bagaimana kitab ini diterima di Turki Utsmani, bagaimana kitab ini diterima di apa namanya di Afrika Utara misalnya. Isinya seperti apa? Bangunan pemikirannya Ghazali itu seperti apa? Konsep dia tentang ilmu itu seperti apa? Seperti itu ya kalau sebagai peneliti itu ya. Nah, kalau sebagai pemimpin keagamaan kan eh, mungkin membaca Ghazali untuk diamalkan, untuk dihayati. Kemudian eh, mungkin untuk dikritisi pemikiran keagamaannya, kemudian ditawarkan pemikiran yang baru atau seperti apa. Agak berbeda. Saya tidak tahu apakah ini cukup menjelaskan ke teman-teman ya. Tapi ada tujuan yang berbeda. Namun, meskipun karakter di Amerika itu em, sebagai peneliti ya, seakan-akan berjarak, tetapi saya tahu betul dan saya merasakan sendiri. Teman-teman saya, dosen-dosen saya, mereka punya komitmen yang kuat terhadap Islam. Jadi belajar Islam di sini saya memang sebagai peneliti nih, saya menulis disertasi tentang tadabbur itu sebagai peneliti saya. Tapi proses berpikir saya itu adalah tentang bagaimana membangun pemikiran Islam untuk konteks hari ini juga. Em, Gini deh, kalian kuliah di sini deh, nanti akan bisa merasakan apa yang saya rasakan. Iya enggak, Mat? Kalau gitu Silakan nanti kuliah di sini info. deh. Serius, saya yakin teman-teman bisa. Saya nggak tahu ada berapa nanti yang akan kuliah ke sini. Saya yakin teman-teman bisa kuliah ke sini, rasakan sendiri bagaimana kuliah di sini. Ya, kadang harus masuk langsung dan merasakan ya, apa Karena namanya? Karena pengalaman itu pengalaman. saya punya kata mutiara dari dulu Nah, sekali. Pengalaman itu tidak pernah bisa dipinjamkan. that's the point. Jadi Sampai teman-teman harus merasakan sendiri. pengalaman tidak bisa dipinjamkan. Ya, benar kok. Jadi memang ya dirasakan ya, dia bisa dirasakan semua. Nah, berkaitan dengan itu juga sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Bu ya. Bentar. Ini dari Muhammad Nurkholis ya. Bagaimana, apakah di Amerika ada beberapa pemikir-pemikir Islam yang sangat berpengaruh di sana? Seberapa, sebesar apa pengaruhnya bagi masyarakat di sana dan bagaimana cara kita menghadapi berbagai pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman kita, ya. Jadi ada dua pertanyaan ya. Apakah ada pemikir yang berpengaruh di sana? Seberapa besar? Mungkin pemikir Islam di sini apa yang seperti dikatakan Bulin tadi, yang bagian dari peneliti atau yang pendakwah ya. Kalau pendakwah kan misalnya yang terkenal sekarang misalnya ada Yasir Qadhi ya. Itu, salah satunya ya. Tapi juga mungkin pemikir juga ya. Jadi Yasser saling Koddi itu bergeser. S3 di Yale University. Yasser Koddi itu S3 di Yale University, temennya pembimbing saya. Dan Hmm, Yale University itu termasuk kampus yang selevel Harvard, Chicago itu lah ya, maksudnya kampus besar. Tapi dia mengambil keputusan untuk menjadi ulama
menjadi ulama ya, bukan menjadi peneliti di kampus gitu. Saya dari pertanyaan yang kedua saja, bagaimana menjaga kita dari pemahaman yang bertentangan? Saya menantang teman-teman ketika menghadapi pemikiran seaneh apapun, itu sinyal yang pertama kali muncul di teman-teman itu bukan, oh ini bertentangan. Tetapi sinyal yang pertama kali muncul di teman-teman itu kok pemikirannya berbeda. Kenapa mereka bisa punya pemikiran seperti itu? Jadi kita membiasakan diri untuk memahami pemikiran dan posisi orang lain. Ketimbang, oh kamu berbeda, kita berbeda, aku harus menjaga diriku dari dirimu. Kenapa teman-teman? Karena sejak kolonialisme, umat Islam itu sudah dipecah belah nggak karu-karuan. Sudah ada kelompok priai abangan sama santri, itu GEDS ya kan. Terus kemudian kelompok nasionalis, kelompok kiri, kelompok Islam terpecah. Belum lagi nanti ada reformis, ada tradisionalis, ada apa lagi Ahmadiyah. Ya memang kalau Ahmadiyah mereka membangun kelompok sendiri ya. Tapi artinya kita itu sudah terlalu terpecah-pecah. Dan sudah cukuplah kita itu saling membenci satu sama lain, saling curiga satu sama lain. Kita tidak sepakat boleh, tetapi saya mendorong teman-teman ketika bertemu dengan pemikiran yang berbeda, Syiah, mau mungkin apa namanya Salafi, mau Wahabi lah, mau HTI lah, mau apalah PKS lah, mau NU lah, mau Muhammadiyah. Insting pertama, oh kita sama-sama umat Islam. Kenapa kok pemikiran kita itu kok berbeda ya? Ada sejarah seperti apa, ada perbedaan metodologis seperti apa. Jadi yang muncul pertama itu adalah pemahaman, bukan kecurigaan. Itu tantangan saya untuk teman-teman. Yang kedua, sebagaimana di tanah air ya, ada semacam ruang pembagian kerja lah, sebut saja begitu. Ada yang menjadi pendakwah, eh, ada yang menjadi akademisi di kampus di Amerika itu. Ada yang dua-duanya. Misalnya di Jogja, itu Pak Mustaqim itu beliau dosen tapi juga menjadi ulama. Pak Rafiq itu dosen kami, tapi beliau juga mengisi ceramah-ceramah menjadi ulama, menjadi pemimpin keagamaan. Pak Sahiron juga demikian. Sangat lumrah ya di tanah air seperti itu. Di sini juga demikian. Meskipun mungkin lebih tidak selumrah di Indonesia. Kayak semacam lebih ada pembagian kerja, begitulah ya. Hmm. Jadi ulama-ulama karena umat Islam yang datang ke Amerika itu datang dari berbagai background dan berbagai madhab. Benar-benar kayak melting pot gitu ya, pertemuan gitu. Ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i, ada yang Maliki. Karena ada yang dari Bosnia, ada yang dari Cina, ada yang dari apa namanya Mesir, ada yang dari Pakistan, India, Bangladesh. Dengan membawa, ada yang dari Iran, membawa madhab yang berbeda-beda. Mereka juga punya ulama-ulama yang berbeda-beda yang dididik di madrasah-madrasah yang berbeda-beda. Gitu ya. Em, di kampus ya menjadi akademisi. Dosen saya misalnya beliau lebih suka melihat dirinya sebagai akademisi karena masih muda, belum melihat dirinya sebagai ulama, meskipun bisa jadi nanti ketika lebih sepuh, lebih matang, lapisan-lapisan pengetahuan ilmunya, beliau akan lebih percaya diri atau lebih merasa pantas ya untuk hadir sebagai ulama gitu ya. Tapi beliau kadang juga memberikan khutbah, beliau kadang juga memberikan ceramah di apa namanya di eh, pengajian-pengajian yang mungkin satu figur yang sangat unik menurut saya. Dan teman-teman saya kira mungkin tahu karya-karya beliau itu adalah Khalid Abu Al-Fadl. Khalid Abu Al-Fadl itu adalah dosen di UCLA, University of California, Los Angeles. Tapi beliau juga seorang mufti dan beliau juga adalah seorang pemimpin keagamaan, seorang ulama juga. Beliau menulis tafsir, memberikan kajian-kajian. Kalau teman-teman buka Instagram Usuli Institute, dan suara beliau itu sangat jernih bagi saya. Meskipun ada kurang, ada beberapa yang saya kurang sepakat, tapi sangat minor dengan Khalid Abu Al-Fadl itu. Beliau itu ulama yang di Indonesia pun jarang menurut saya. Em,
Jadi mungkin itu ya, dan beliau juga banyak yang mendengarkan. Beliau akademisi kum ulama. Itu mungkin. Yang perempuan juga banyak syaikhah-syaikhah di sini, dan ada yang syaikhah ambil PhD juga, misal dan mengambil seperti Yasir Qadhi ya, PhD di Amerika, dan PhD di Amerika seperti yang saya ceritakan tidak mudah loh ya. Tadi em, apa kalau studi Islam ya harus bisa bahasa Arab. eh, dengan training yang saya sudah ceritakan tadi itu tidak mudah. Misalnya ada Selin Ibrahim, itu menulis disertasi tentang tafsir perempuan dalam Al-Quran. Beliau memilih sebagai seorang ulama perempuan gitu ya, daripada menjadi akademisi di kampus menjadi dosen. Jadi nggak laki-laki nggak perempuan, seperti itu. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Bu Lin. Jadi memang kalau kita lihat dari penjelasan beliau, Amerika itu juga beragam ya. Jadi jangan dibayangkan seperti eh, satu satu lingkungan ya atau apa homogen ya, tapi juga plural ya beragam. Sama seperti kita di Indonesia juga beragam. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana melihat keragaman itu ya, bahwa memang tidak seragam ya. Termasuk kalau misalnya tadi disampaikan oleh Bulin juga ya, bahwa studi-studi orientalis klasik mungkin seperti Abraham Geiger, kemudian John Wansbrough itu sudah sudah masa lalu, itu masa lalu. Sudah, dan bahkan sudah dikritisi oleh orientalis-orientalis sendiri. Itu juga poinnya ya. Jadi bahkan dengan orientalis sendiri juga sudah dikritisi, sudah diberikan pemahaman baru. Nah, itu yang mungkin juga perlu dipelajari kalau memang mau mendalami. Jadi tidak berhenti pada John Wasgo dan kawan-kawan yang memang ketika mengkaji Islam punya tendensi yang sudah bias juga. Rahmat, maaf saya putus. Kayaknya mic-nya Daras Buku dan Rahmat itu Oh, hidup sorry, semua. Jadi suaranya agak karena di sini sedang hujan, jadi suara sudah jelas kalau sekarang. ya sudah ya. Nah, eh, ya di sini hujan, semoga tidak tidak keluar ya saya karena jaringannya bermasalah. Apa jaringannya biasanya terganggu. Nah, kembali lagi tadi ya eh, bahwa eh, kajian-kajian orientalis awal yang mungkin juga teman-teman di sini baca yang kemudian akhirnya juga bertanya ya, oh akhirnya tadi ya ada anggapan bahwa memang eh, kajian orientalis itu menjatuhkan Islam dan seterusnya. Padahal tadi disampaikan oleh Bulin juga beragam ya. Bahkan kalau sekarang banyak yang mengkritisi pemikiran-pemikiran terdahulu. Disitulah kemudian ilmu bisa berkembang ya, karena terus terus ada kritisisme ya. Jadi ada hal-hal baru yang coba dikaji ya. Jadi terus belajar ya, terus belajar tidak berhenti pada satu pandangan saja. Nah, ternyata ini masih ada, waduh, banyak ya. Mungkin eh, dua pertanyaan terakhir ya, ini Sri Wahyuni dan Rodi ya. Sri Wahyuni itu tadi bicara soal kemampuan berbicara ya. Tadi Bulin sempat bilang apa sempat kesulitan untuk menyampaikan bahasa dari gagasan yang abstrak ya. Dia juga mempunyai kegelisahan yang sama. Jadi kadang kesulitan untuk berbicara di kepala ada idenya runtut, tapi ketika disampaikan itu kemudian eh, susah ya. Intinya gitulah susah. Itu dulu mau direspon langsung atau Boleh. Frodi juga langsung aja ya. Em, jadi kita tadi ngomongin bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari itu. Bahasa Indonesia. Karena saya misalnya ketika dulu mengajar, itu menemukan mahasiswa menulis itu kadang harusnya titik itu tidak titik, harusnya koma itu titik, kalimat tidak selesai, itu kan mempengaruhi struktur berpikir di otak ya. Makanya saya mendorong teman-teman untuk belajar menulis yang tertib, ada SPOK-nya. Jadi namanya titik itu harus ada SPOK. Kemudian
itu mungkin bisa dilatih juga dengan cara membaca buku-buku yang baik gitu ya. Bukan kadang membaca berita itu kadang tidak titik komanya tidak selalu tertib ya yang menulis ya. Tapi membaca mungkin esai, kolom yang serius gitu, buku yang serius gitu. Itu akan membentuk rasa bahasa kan. Membentuk rasa tanpa kita sadari akan menyesap di benak kita kan. Oh, kalimat yang baik seperti ini. Oh, titik itu begini, koma itu begini gitu. Itu yang lebih penting lagi. Nah, sampai sekarang pun sebenarnya kalau disuruh bicara pakai bahasa Inggris, saya juga masih ada ndredegnya terus terang. Karena bagaimanapun itu bukan bahasa ibu saya gitu ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya asik-asik aja gitu. Meskipun kadang kalau bicara konsep yang abstrak juga kadang butuh berpikir ya untuk menyampaikannya gimana. Caranya bagaimana ya dipaksa saja. Dipaksa dan kalau memang belum baik dimaafkan. eh, Meskipun mungkin memaafkan itu butuh pendewasaan ya dulu ketika saya ngomong terus ternyata nggak bagus tuh saya juga down ya Allah kok begini banget gini 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 tapi ketika saya lebih muda dulu ketika sudah mengenali diri ketika sudah percaya diri itu kadang bukan karena kita bisa tetapi percaya diri itu karena kita mengenali diri kita dengan baik oh levelku itu di sini em, fadilahku kelebihanku itu di sini ya memang aku kurang di situ aku misalnya tidak bisa ini enggak apa-apa gitu menerima diri lah ya pengenalan diri itu kan sebentuk penerimaan diri yang utuh gitu ketika teman-teman nanti sudah menerima diri dan Allah alam kapan Allah memberikan hidayah itu kepada teman-teman ya kan tergantung tidak ada jaminan kan mungkin usia 35 mungkin 30 mungkin 25 mungkin 40 mungkin 45 Allah alam nanti akan nyaman. Misalnya sekarang saya ngomong terus agak salah itu sekarang udah biasa. Tapi bukan berarti terus itu kemudian tiba-tiba hilang. Namanya perjuangan perjuangan apa ya, perjuangan belajar dan perjuangan untuk menyampaikan apa yang kita pelajari secara sistematis dan terstruktur. Itu saya kira akan menjadi tantangan seumur hidup. Saya punya satu tokoh yang sangat mempengaruhi saya namanya Talal Asad. Usianya sudah Hmm. 92 tahun, masih menulis sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun dia itu ngomong menulis tuh bagi saya bukan perkara yang mudah. Kalau itu menjadi mudah, itu justru malah menjadi bahaya. Ya mudah dalam gini. Dulu saya memang kesulitan nulis esai. Saya sadari karena lapisan pengetahuan dan ilmu saya masih kurang. Sekarang mungkin terasa lebih mudah karena saya lebih punya banyak bahan untuk bercerita. Tapi bukan berarti tidak ada proses berpikir, tidak ada tantangan, tidak ada tetap tetap itu sulit gitu loh. Paham ya teman-teman maksud saya ya? Maksud saya Hmm. orang seperti Talal Asad itu merasa kesulitan menulis bukan karena dia tidak tahu gitu, karena dia sudah punya lapisan pengetahuan yang sudah 92 tahun dan rajin sekali membaca, merenung dan seterusnya. Tetapi yang namanya menelurkan gagasan yang orisinil, yang menghentak, yang profound ya kalau bahasa sini ya mungkin yang menghentak, yang menghujam jiwa, yang memang dibutuhkan oleh zaman ini, yang memang menjawab tantangan zaman, itu butuh perumusan yang serius. Jadi tidak akan pernah mudah proses ini itu. Namanya belajar, mengajar itu tidak akan pernah mudah. Tapi mungkin akan lebih mudah seiring dengan waktu karena kita punya lapisan pemahaman itu. Tapi tidak akan pernah sama sekali mudah. Justru ketika teman-teman merasa mudah, ya berarti teman-teman sudah berada di zona nyaman dan mandek. Itu malah justru bahaya. Karena sudah tidak ada kegelisahan lagi, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Karena bahkan Talal Asad yang 92 tahun sekarang masih menulis, masih bertanya, masih membaca. Dan minta tolong teman-teman doakan saya nanti mengikuti jejak beliau dan saya doakan teman-teman juga mengikuti jejak beliau termasuk Rahmat. Amin. Gitu. Jadi kalau ada tantangan masih bingung, tidak masalah. Yang penting dijalani aja nanti akan sampai sendiri terserah Allah kapan menyampaikan kita pada titik itu. Oh jadi khutbah ya lama-lama ya Ya. Rahmat ya. Karena kan semakin malam ini sekalian iktikaf ya. Sekalian apa? Mencari Lailatul Qadar ya bahasanya. Nah, waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Enggak Mas. Gitu.
Sorry nanti ada iklan sedikit di belakang, Bang. Nah, tadi juga merespon sedikit ya. Jadi mungkin salah satu hal yang juga bisa dilakukan di awal tadi Ibu Lia sudah menggarisbawahi, kita ada komunitas ya, bangun komunitas, circle teman-teman. Nah, di komunitas itu sebenarnya kita juga bisa berlatih ya dengan teman kita menyampaikan argumen ya, berdiskusi. Dari pengalaman pribadi saya ketika di Jogja, komunitas kecil itu membantu kita juga untuk bertumbuh bersama. Jadi dengan teman-teman kita ngobrol, kadang lebih cair dan lebih terbuka mungkin ya, lebih fleksibel dibanding di kelas ya. Mungkin karena sungkan dengan dosen, dengan guru gitu, jadi agak takut. Tapi kalau di warung kopi atau dengan teman-teman sebaya itu bisa melatih ya, untuk kemudian bisa berdiskusi. Tapi tadi sepakat dengan Ibu Lin ya, justru ketika kita merasa susah, pusing, ada tantangan di situ berarti kita berada di jalan yang benar ya, berada di jalan yang benar kalau masih gelisah. Nah ini pertanyaan terakhir ya, supaya nanti ini sudah jam setengah 11 ya, takut nanti teman-teman kemalaman. Jadi pertanyaan terakhir yang bisa direspon, mungkin nanti ada lain waktu bisa berdiskusi atau nanti bisa main ke Instagram Bulin untuk bisa sharing-sharing ya atau berdiskusi di Instagram beliau ya, Lin Ifatu Nafatu Fina kalau tidak salah. Itu pertanyaannya Rodi tadi, atau ya berkaitan dengan peneliti dan pemikir ya, apa pendakwah dan pemikir atau peneliti ya. Menurut beliau, bukankah menurut ya beliau dia ya, bukankah karya dari peneliti atau pemikir itu juga bentuk dakwah ya, bisa menjadi bentuk dakwah, sarana dakwah ya. Hanya beda ruang. Karena kita tahu di timur dan di barat memang punya perbedaan corak yang berbeda ya. Lalu apa benefit kita belajar di Amerika selain pengalaman ataupun label internasional? Dan titipan yang terakhir, di mana mencari informasi beasiswa luar negeri yang terpercaya? Karena di media sosial banyak tapi abal-abal ya. Mungkin ya. Saya juga belum pernah ngecek. Silahkan, Oke, sebuah. saya sepakat dengan Mas siapa ini tadi, dengan Mas Rodi, Rodi. Rodi. Ya, Saya sepakat. Ya memang semuanya dakwah sebenarnya kan. Dan ketika saya membedakan dua tadi itu makanya saya agak kebingungan ya. Karena sebenarnya untuk menjadi ulama itu kan juga seseorang perlu melakukan kerja penelitian kan. Samain kan seseorang sebelum menjadi ulama kan dia harus membaca, harus melakukan analisis dan seterusnya. Nah, demikian juga yang dididik menjadi peneliti di Amerika, itu nanti seiring waktu itu dia juga mengembangkan kapasitas sebagai seorang ulama juga gitu. Jadi artinya ada irisan, keduanya sebenarnya tidak sama sekali terpisah. Tetapi memang ada tujuan yang berbeda. Ada tujuan, ada corak apa ya? Ada corak karakter sistem pendidikan yang berbeda lah. Memang di sini dididiknya sebagai seorang akademisi gitu ya. Kalau di Timur Tengah lebih ke sebagai ulama. Tetapi bahwa unsur-unsur keulamaan, unsur-unsur penelitian itu saya yakin selalu ada. Em, dan tergantung keseriusan masing-masing orang saja dalam belajar gitu. Jadi saya sepakat terkait dengan itu gitu ya. Kemudian em, tentang informasi beasiswa, saya juga tidak tahu informasi-informasi itu. Mungkin em, salah satu cara saya memang bahkan gini, ada yang dijanjikan S1 atau apa di Jerman ternyata kemudian ada trafficking gitu ya. ya. Artinya memang nyata, penipuan-penipuan itu nyata di dunia maya itu ada gitu. Dan saya berharap teman-teman sangat hati-hati dengan itu. Mungkin salah satu caranya adalah follow Instagram orang-orang yang benar-benar kuliah di luar negeri. Misalnya murid-murid saya ada Hamdi, ada Anas Emas. gitu. eh ada yang lain itu tidak punya sosial media gitu. Jadi mereka yang benar-benar kuliah keluar. Atau mungkin saya. Nah, orang seperti Hamdi atau Anas itu mereka punya channel YouTube.
dilihat channel YouTube-nya. Kadang di channel YouTube itu memberikan informasi tentang bagaimana mendapatkan beasiswa, cara mendaftar seperti apa. Jadi cara mengetahui informasinya adalah lihat langsung dari orang yang pernah kuliah keluar. Bukan sekedar misalnya kayak pihak ketiga atau apa gitu ya. Karena saya tidak ingin teman-teman punya mimpi kuliah ke luar negeri terus naudzubillah min dzalik malah kemudian menjadi korban trafficking gitu ya. Dan kita perlu apa namanya? Perlu mengingatkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada kemungkinan menjadi korban penipuan itu gitu ya. Saya kira itu sih. Em, yang pasti ya melanjutkan apa yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin doa yang apa ya, setiap setiap kita itu kan sama Allah diberikan benih. Hmm. Benih yang ditanamkan di saya itu mungkin berbeda dengan benih yang ditanamkan ke teman-teman gitu ya. Setiap kita di dunia ini kan punya tugas yang khas gitu. Kita itu adalah alatnya Allah dan terserah Allah mau menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya sebagai alatnya di dunia ini. Dan kita mencoba mengenali peran kita itu lewat perjalanan hidup kan begitu ya. Kira-kira Allah itu maunya aku ngapain sih di dunia ini gitu. Nah, maksud saya begini, mungkin doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah itu ya Allah dekatkanlah aku dengan apa yang Engkau kehendaki aku itu harus seperti apa atau menjadi apa di dunia ini. Karena ya mungkin dalam proses pencarian itu teman-teman akan mengalami tantangan, mengalami kegelisahan, kebuntuan, putus asa. Kadang ada titik cerah, kemudian putus asa lagi. Tetapi ketika teman-teman itu tidak berhenti, insya Allah Allah akan menghantarkan teman-teman kepada titik itu. Dan doanya ke Allah, jangan izinkan aku untuk putus asa gitu aja. Tolong dekatkan aku dan jangan izinkan aku untuk putus asa ya Allah. Karena hidup itu menurut saya harus serius dan sungguh-sungguh. Meskipun hidup itu adalah permainan dan senda gurau ya. Tapi hidup itu harus kita jalani secara serius dan sungguh-sungguh. Karena Allah menciptakan kita itu serius dan sungguh-sungguh. Nggak main-main loh kita ada di sini. Mungkin itu sih catatan Lailatul Qadar saya, Mat. Iya, catatan Lailatul Qadar pas di malam ganjil ya, malam ke-23. Ya, teman-teman, sobat daku menarik apa namanya yang tadi disampaikan ya. Tidak terasa lebih dari 1,5 jam ya, 1,5 jam lebih sedikit kita berdiskusi bersama. Juga pertanyaan sobat daku juga memperkaya diskusi kita pada malam hari ini ya. Terakhir sebagai penutup ya, mungkin tadi sudah sempat eh, disampaikan juga di akhir-akhir ya, ada doa dan segala macam ya. Tapi kalau mau disusun menjadi kalimat yang reflektif, yang menarik, atau mungkin quotes Bu ya, karena biasanya kita senang dengan kata-kata indah ya atau quotes ya. Jadi bisa menutup apa? Bukan menutup dalam artian selesai ya, tapi bahwa mengakhiri diskusi ini, tapi justru ini menjadi awal bagi kita teman-teman semuanya untuk struggling dengan diri kita, yang mempertanyakan diri dan belajar masing-masing. Mengapa kita sebenarnya harus menjadi manusia pembelajar, insan pembelajar, Ibu? Aduh, kuat ya, Mat. Ya, Sebelumnya saya atau mengucapkan terima kasih ya ya, kepada teman-teman ya yang sudah hadir dan sudah bertanya. Saya merasa sangat terhormat bisa sharing dengan teman-teman. Mungkin tidak kuat ya, tapi begini teman-teman. Kemarin tuh saya ngobrol dengan Mas Irfan Afifi. Saya enggak tahu teman-teman itu kenal sama beliau apa enggak ya. Tapi ada kata-katanya yang sangat menghentak saya. Sekarang itu tidak ada orang yang suka sama ilmu. Orang itu sukanya main TikTok. Jadi kalau kita itu menjadi umat yang bodoh dan terbelakang itu ya wajar. Konsekuensi logis. Padahal perintah Allah yang pertama itu adalah Iqra. Jadi saya mengajak teman-teman bersama-sama, termasuk diri saya sendiri, untuk menjadi orang yang mencintai ilmu. Dan dengan rasa cinta kita kepada ilmu itu, semoga Allah izinkan kita menjadi orang yang berilmu.
dalam hal apapun. Karena ilmu itu cahaya, al ilmu nurun. Karena ilmu itu benar-benar cahaya yang akan memberikan petunjuk kita dalam mengarungi kehidupan, dalam mengenal Allah, dalam mengenal diri kita, dalam mengenal peran kita, dan insya Allah kita menjalani hidup itu mantep. Kalau ada ilmu itu mantep, tinggal nggerambiang, tidak kayak orang bingung. Mantep kita menjalani hidup. Karena hidup itu sekali lagi, hidup adalah memang senda gurau dan permainan, tapi kita harus menjalani hidup itu dengan sungguh-sungguh. Karena Allah menciptakan kita itu sungguh-sungguh, nggak main-main. Oke, ya terima kasih Bu Lin. Jadi kata terakhir itu bisa jadi quote-nya sebenarnya ya. Hidup memang penuh dengan senda gurau, tapi kita harus menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sendiri menciptakan kita dengan kesungguhan dan kesempurnaan ya. Nah, terima kasih Sobat Daku, teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir diskusi kita malam hari ini. Nanti kalau ada yang mau menonton siaran tundanya akan kami tayangkan di YouTube. Terakhir saya akan membacakan satu, ini benar-benar kuat seperti ya, menurut saya pribadi ya, dari tulisan Bu Lin di buku ini ya. Setelah bercerita tentang panjang kali lebar ya perjalanan beliau, pergumulan tadi yang sudah disampaikan ya dalam belajar secara spiritual, selain sudah saya dedahkan di atas dengan cukup panjang ya cerita-cerita pergumulan itu, semakin ke sini saya semakin dibuat sadar. Nah, ini yang perlu kita hayati bersama Sobat Daku, bahwa hidup adalah tentang melewati tahapan kurikulum yang telah disiapkan Allah untuk setiap hambanya. Setiap hamba punya kurikulum dan timing yang khas ya. Jadi itu bisa jadi refleksi kita. Silahkan kita mengikuti kurikulum Tuhan yang unik dan khas pada setiap hambanya. Oke, terima kasih Sobat Daku yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap mendaras buku menjadi perilaku. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bu Lin yang sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Amerika bergabung dengan kita di Indonesia. Semoga bisa mengobati rindu tanah air ya. Dan kita juga berdoa semoga Bu Lin cepat kembali ke Indonesia lagi ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.